Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jakar Bukhari dari Prodi TRPL dan PM 247833104. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum, tugas video yang case 2, yaitu persistent XSS via profile, yaitu XSS tersebut store cross and site scripting. Sini ada daftar isinya. Selanjutnya pengantar, reflected vs restored XSS. Cross site scripting atau XSS adalah kerentanan yang memungkinkan penyerangan menyuntikkan kode JavaScript berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Ada 3 tipe utama XSS. Tipe yang pertama itu ada reflected, stored, dan DOM based. Cara kerja ini sini bisa baca sendiri, bisa kita baca juga. Playout dikirim via URL. Kalau reflected ini playoutnya itu dikirim via URL atau parameter dan langsung dipantulkan ke response. Sedangkan yang stored, playoutnya disimpan ke database atau server dan dieksekusi setiap kali halaman dimuat. Nah, sedangkan yang DOM ini playout diproses oleh JavaScript di sisi klien tanpa menyentuh server. Nah, untuk ringkasannya tuh kayak kalau yang reflected ini tidak tersimpan, hanya berjalan saat korban klik link berbahaya. Nah, sedangkan stored ini tersimpan permanen setiap pengunjung halaman terkena dampak pastinya. Dan yang DOM ini tergantung implementasi, biasanya tidak tersimpan. Nah, mengapa sih stored XSS ini lebih berbahaya? Nah, stored XSS atau persistent XSS jauh lebih berbahaya daripada reflected XSS karena yang pertama itu seperti tadi playout tersimpan di server dan berjalan otomatis tanpa interaksi korban. Setiap pengguna yang mengunjungi halaman terinfeksi akan terkena dampak. 3. Tidak perlu mengirim link khusus ke korban atau kayak link scam pada umumnya. Itu udah pasti, kalau di storage ini udah pasti muncul lah intinya. Nah, yang keempat ini bisa bertahan lama jika tidak ditemukan dan dibersihkan. Dan yang terakhir itu dampaknya masif atau satu injeksi bisa mempengaruhi ribuan pengguna. Nah, alur serangannya itu seperti kayak misalkan kita attacker nih, penyerang, login ke Gruyere, edit profile, file about me, masukkan script ini segala macam, simpan profile. Nah, untuk dari server database-nya itu atau database-nya playout tersimpan tanpa sanitasi. Nah, di victim ini membuka profile attacker, browser merender HTML plus script, JavaScript bayat tereksekusi, cookie dicuri, session ejected. Jadi hati-hati lah ya. Nah, persiapannya ini langsung aja kita praktek. Masuk ke Linux kita. Ini masukin sandi dulu. Nah, buka tab, kita masuk ke GUI, langsung set tadi saya kan udah bikin tugas sebelumnya, jadi masih ada, langsung aja kita sign out. Nah, yang pertama tuh kita disuruh buka Linux, terminal di Linux, tapi ini kita udah masuk ke Gruyere nya. Nah, terus itu selanjutnya kita membuat username attacker, buat akun untuk attackernya. Passwordnya supaya biar nggak ini. Akun yang kedua itu kita disuruh membuat akun victim, ini sebagai korban. aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke attacker.
Kita ke profile, kita sign out dulu, kita masuk ke akunnya attacker ini. Nah, untuk tools yang selanjutnya tuh ntar enggak. Nah, untuk tools yang digunakan tuh kita ada tools web browser, core, burp suite, developer tools. Nah, perintah install tuh kayak sudah tersedia di Kali, sudo apt install core sudah ada di Kali juga ini. F12 di browser. Fungsinya itu eksekusi manual, HTTP request via command line, intercept and modify HTTP request. Ini DOM semacamnya. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita masuk dulu ke attacker. Kita langsung aja masukkan ini core ya, kode ini via core untuk mendapatkan cukinya. Kita langsung ini kita exit dulu aja. Kita masuk ke terminal, langsung aja kita paste yang ini core c cookies.text dengan attacker. Ini jelek banget. Ini N bukan sih? Aneh ya gambarnya. NPW tadi passwordnya itu. Langsung aja https ini gak sih? Nah, kita buka dulu nih, kita copy paste yang ini. Kita masukkan ke sini, paste clipboard. Begin. Waduh, salah nih. Tadi kita kayaknya ini nggak pakai deh. Udah bener kan? Waduh, ngapain nggak bisa? No error specific. Waduh, manual for information cool c coba kita tanya ini dulu. Apa ini sebetulnya?
Kenapa nggak bisa di ini? Apa sih masalahnya? Tuh habis limitnya. Aduh, limit semua ya. Wait. Bencana harus salah di base nya ya. Oh salah. Oh iya. Nah ini masalahnya tuh kalau di coding susahnya kayak gini pak. Saya juga agak pusing. Eh salah mana ya? Nggak bisa. Kita harus ngulang ya. Oke kita ngulang aja. Apa ini kok nggak bisa keluar? Aja kita cool stay then wait checker npw nya dengan 3 tuh nggak bisa ya. Sakit kepala. Cool. Mau untuk mana sih?
bisa ya? Sakit kepala. Tanda petik, pastikan URL juga dibungkus pada tanda petik URL. Menitnya. Ini loh maksudnya. Misalkan akhirnya apa banyak errornya. Langsung kita di sini disuruh perhatikan halaman edit profil. Langsung aja kita ke profile. Nah di sini kan profil color, ada profil color nggak ada, ada profil color warna ini, profit stiffnet di tadi di belakangnya, profil URL homepage ada, profil about deskripsi tentang diri ini. Nah karena kita nggak ada about me, jadi kita menggunakan private snippet ini nih. Nah misalkan di sini kita tulis hello, kita update, otomatis ini akan show bahwa ini ada hello. Kita ganti menggunakan ini img src ini, langsung aja kita copy paste img src dengan x 1 kurung tutup kurung 1 misalkan, jangan 1 boleh deh 1. Langsung kita update. Nah di sini akan memunculkan apa sih namanya ini, munculkan alert box. Nah jika untuk alert box confirm value berarti Gruyere tidak melakukan generasi pada input HTML. Nah HTML tag error, input tidak berjalan, JavaScript application kesimpulan failed about me rentan terhadap stored XSS. Nah ini jadi yang paling rentan itu adalah si about me ini. Selanjutnya kita step 3 injeksi playout XSS dasar. Sekarang kita inject playout XSS yang sesungguhnya ke file about me. Nah buka halaman, langsung kita kasih script ini. Ini tadi di kawan saya nggak bisa, cuman kita coba aja dulu. Script alert kurung tutup kurung hacked by XSS tanda seru. Kemudian seperti biasa kita tutup ininya.
script script boleh typo, hati benar, langsung aja pasang ini. Nah ini karena tadi saya bilang nggak bisa, jadi kita punya alternatif lain menggunakan yang IMG tadi, IMG SRC dengan X on error alert. Nah di sini kita ganti aja namanya itu hacked by XSS. Coba kita coba dulu apakah bisa. Site coba. Masih belum bisa juga. Oh harus di sini gantinya. MG search dengan X one error dengan alert D. Aduh gede semua ya, bisa nggak sih? By XSS. Kita coba ya, kalau besar tuh bisa nggak? Nggak bisa ternyata. Masih bisa juga. Coba yang ini kita hapus. Mungkin di sini kita tambahkan ini ya. Coba tahu bisa. IMG SRC dengan X on error dengan alert. Langsung kita coba. Kita update dulu. Apa ini nggak bisa? Kita refresh, kita buka yang baru. Ini nggak bisa ya? Bisa nggak? Kalau hati bisa loh padahal. Kenapa nggak bisa? Kita ganti lagi. Coba. Bisa nggak ya? Bisa. Ini kita udah muncul navbarnya itu, apa sih pop upnya. Kita ganti nama itu hacked by XSS. Semoga bisa. Ternyata nggak bisa juga. Ternyata harus segini dia ini ya, harus XSS aja. Menit juga. Setelah itu langkah yang selanjutnya mana nih, taker sebuah pop up alert box muncul dengan pesan hacked by XSS. Alert ini akan muncul setiap kali halaman profil dibuka oleh siapapun. Ini membuka bahwa playout tersimpan di server. Coba buka developer tools, periksa. Tadi nggak bisa ya,
coba kita buka developer tools, kontrol apa ya, kontrol F12 nggak bisa. Kita buka di elemen, ternyata nggak ada di elemen. Mungkin kita tambahin ya, siapa tahu dia bisa. Kita coba-coba aja sekalian belajar. Script alert CSS, kita tutup kan script. Kita coba kita mulai ulang. Kita coba yang di aduh kok malu ini. Kita coba aja dulu. Ini udah muncul si pop-up, cuman kayak kenapa yang pakai kode ini tuh nggak bisa gitu. Kita coba siapa tahu bisa. Nggak bisa ternyata. Script alert, kita coba script by XSS, tutup. Semoga bisa ya. Ternyata nggak bisa juga, kayaknya emang nggak bisa guys. Kita pakai yang tadi aja, pmg search dengan X, alert sama dengan on error. XSS nggak bisa lagi nih, apa nih? Kebalik. Jadi coba kita buka, kita ini refresh halaman profile, coba kita refresh, dia akan muncul juga pop upnya. Tutup browser, buka kembali, coba ya, kita coba. Enggak penting, exit aja. Buka home, pilih home, attacker. Nah, dia bakal muncul pop-up juga. Logout dari attacker, masuk ke akun yang udah kita buat tadi sebagai korban, akun victim. Yuk, kok bisa nih? Apa dia? Ini udah nggak bisa. Oh, kita ganti.
Dah, kita masuk ke akun Twitter. Nah, inilah dia Pak. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.